Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah online kita di minggu pagi ini. Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita naikkan satu pujian untuk memuliakan Dia, karena hanyalah Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dia yang dipuji, Dia juga disembah. Haleluya. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, haleluya. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus
Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Raja. Engkau memberikan kami segala yang kami butuhkan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Amin. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkan. Sekali lagi mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkan kami, pulihkan Tuhan, pulihkanku, haleluya, pulihkanku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami bisa ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, ini bukan karena kehebatan kami, tetapi sepenuhnya adalah karena kasih karunia Tuhan. Dan kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah. Kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga bersyukur kalau kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Sampai saatnya tiba bila kami harus kembali beribadah bertatap muka. Tetapi itu tidak akan pernah menghilangkan kekuatan dan semangat kami untuk memuji dan mencari Engkau. Kiranya Tuhan, hadirlah Engkau di antara kami Bapa, karena kami yakin sesuai dengan firman-Mu, 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Sekalipun ini ibadah online, dengan kemajuan teknologi, kami tidak terlepas dari kasih kuasa Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan, biarlah Tuhan izinkan kami kembali untuk memuji Engkau di setiap kesempatan, termasuk pada minggu pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan bisa melihat segala kebutuhan kami. Tuhan bisa memenuhi segala apa yang kami butuhkan. Karena Tuhan yang lebih mengetahui segala pergumulan kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada di antara kami yang lemah, Tuhan kuatkan. Ada di antara kami yang butuh mukjizat, Tuhan berikan mukjizat. Karena kami tahu Tuhan, kuasa-Mu tidak akan pernah berakhir. Langit dan bumi boleh lenyap,
tetapi firman Tuhan selalu tinggal tetap dan kuasa Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Setiap hari kami melalui pergumulan, setiap hari kami melalui mukjizat, karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, bertahta di atas puji-pujian kami, dan Tuhan tetap ada dalam keluarga kami, tetap ada dalam hati kami. Biarlah kami tetap berharap kepada Tuhan, karena hanya Yesus batu karang kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Yesus adalah Allah yang baik. Segala puji syukur kita naikkan sama-sama. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus ajaib. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman itu yang menjadi pelita bagi hidup kita untuk melangkah maju. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Betapa ku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi.
pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, betapa ku mencintai. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Amin. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Bagai air mengalir
yang tiada pernah berhenti. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kasih setia dan anugerah-Mu turun atas kami, menyertai kami kalau kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Ujian penyembahan kami yang kami naikkan di hadapan-Mu sungguh menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu basuh, sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Agar firman-Mu yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, tidak menjadi penghalang dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tapi Tuhan sudah mengampuni kami. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk kami dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ayat 29 sampai ayat 31. Saudaraku, saya undang kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Yesaya pasalnya 40 ayat 29 sampai ayat 31. 2. Ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini bagi setiap kita untuk dapat dikuatkan. Di sini firman Tuhan sebagai tema dikatakan mendapat kekuatan baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sangat membutuhkan yang namanya kekuatan. Khususnya di akhir-akhir ini, di tengah-tengah pandemi yang merajalela seluruh dunia, bukan hanya di tengah bangsa kita, tapi seluruh dunia mengalaminya. Maka firman Tuhan yang datang pada saat ini bagi kita dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Firman Tuhan yang dituliskan dalam kitab Yesaya ini memberikan satu kemenangan, memberikan satu solusi bagi kita supaya kita tetap kuat menghadapi segala tantangan yang ada. Saudara, dikatakan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita memang dikatakan firman Tuhan sudah kuat, tetapi sangat-sangat kita butuhkan kekuatan daripada Roh Allah, kekuatan daripada Roh Kudus di akhir-akhir ini. Karena apa saudaraku? Banyak hal yang kita lihat oleh pergolakan dunia yang saat ini. Tidak ada kemampuan kita tidak berdaya. Tanpa Tuhan, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita tidak mampu menghadapi tantangan yang sekarang kita lihat di depan mata kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini firman ini datang kepada kita. Dikatakan Tuhan memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Kekuatan yang seperti apa yang diberikan oleh Roh Allah?
Kekuatan di sini bukan semata-mata kekuatan yang diberikan oleh dunia, tidak, saudaraku. Tapi kekuatan daripada Roh Kudus untuk kita kuat, untuk kita tetap semangat ikut Tuhan. Mungkin sekarang tidak bisa beribadah dengan tatap muka, tetapi kita bisa bertatap muka saat kita di rumah masing-masing pun. Kita berdoa menyembah Tuhan karena Tuhan hadir. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah menjadi satu kekuatan bagi kita dari firman ini yang mengatakan mendapat kekuatan yang baru. Tanpa kekuatan daripada Tuhan, saya katakan kita tidak dapat mengatasi segala sesuatunya. Banyak orang stres, banyak orang yang gila saat ini, banyak orang yang membunuh diri gara-gara segala sesuatu yang terjadi. Lihat saudaraku, beberapa waktu yang lalu di tempat yang kami ada di sana, ada orang-orang yang biasanya dia bekerja bagus, tapi karena perusahaan akhirnya dia harus dirumahkan dan mengeluh kehidupan anak yang sedang sekolah, yang ada yang kuliah dan SMA, mengeluh dan dia bilang dia stres. Saudaraku, puji Tuhan, kita anak-anak Tuhan dikatakan Tuhan memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Dan dikatakan dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sekarang kita bangkit dari kelemahan kita, supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapinya. Kekuatan kita tidak dapat, saudaraku. Di sini firman Tuhan berkata, mengapa kita perlu kekuatan daripada Tuhan? Supaya kita mampu menghadapi segala keadaan yang susah sekalipun kita sanggup. Dan bagaimana caranya kita mendapat kekuatan baru? Saudaraku yang di Tuhan, cara kita untuk kita mendapatkan kekuatan baru, enggak kita lari pergi ke kemana-mana, tidak, cari Tuhan. Dikatakan carilah Tuhan selagi dia dapat ditemui. Sering kita katakan ada waktunya kita tidak dapat beribadah. Firman Tuhan berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Carilah wajahnya selalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lihat di sini ayat 30 dikatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya saudaraku, banyak orang sekarang baik anak muda, baik itu orang tua sekalipun, sekarang sudah menjadi lemah, lesu, tidak berdaya. Karena apa? Karena banyak orang mengandalkan kekuatan sendiri. Dikatakan dalam Yesaya pasalnya yang ke-40. Coba kita lihat dulu satu ayat di sana saudaraku. Dalam Yesaya pasalnya yang Yeremia pasalnya ke-17. Ayatnya yang ke-7 sampai 8. Maaf. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudaraku, dikatakan di sini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kitalah anak-anak Tuhan yang hari-hari perlu mengandalkan Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang tanpa Tuhan dalam kesusahan sekarang, kita lihat keadaan dunia yang terguncang. Tapi iman saudara dan saya jangan ikut terguncang. Tetap fokus kepada pertolongan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita akan melalui segala tantangan, rintangan, masalah yang kita hadapi setiap hari.
Saudaraku, di sini Tuhan berkata diberkati. Berarti berkat Tuhan tidak terbatas bagi saudara dan saya. Berkat Tuhan selalu ada. Asal percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena dikatakan dengan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang beracara sepenuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan semua kepada Tuhan. Saya katakan tidak kuat tanpa Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan di sini, yang menaruh harap bukan hanya percaya, tapi kalau kita tidak berharap kepada pertolongan Tuhan, berkat itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Dengan dikatakan kita mengandalkan Tuhan dengan percaya, berharap kepada Tuhan, maka berkat itu terjadi dalam hidup kita. Kita lihat hidup daripada anak-anak Abraham. Bagaimana daripada keturunan Abraham dikatakan, waktu Abraham mendengar suara firman Tuhan, dikatakan Abraham, kamu akan menjadi bapa banyak bangsa. Mana mungkin Tuhan, kata Abraham. Tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan lakukan, saudaraku. Sehingga dikatakan kamu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kamu akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Benar saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan kita lihat sampai ke keturunannya pun diberkati Tuhan. Dan saya melihat satu hal di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian. Bagaimana Yusuf yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidup Yusuf dengan saudara-saudaranya yang lain. Karena dia anak yang dikasihi oleh orang tuanya. Sehingga saudara-saudara yang lain, ada yang tidak senang atau malah benci kepada Yusuf. Tapi Yusuf tidak peduli. Karena dia tahu saat dia tetap berharap kepada Allahnya, Allahnya akan menyertai dia. Saudaraku, kita lihat di dalam Kejadian dulu. Bagaimana waktu Yusuf dikatakan saudara-saudaranya sedang menggembalakan kambing domba di padang. Ayahnya berkata kepada Yusuf, kamu ketemui dulu saudara-saudaramu di sana, apakah mereka masih ada? Yusuf dengan senang hati dia pergi untuk menemui saudara-saudaranya. Tapi ternyata saudara-saudaranya tidak ada yang suka kepada dia dan mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap Yusuf. Dan mereka membuang Yusuf ke sebuah sumur. Dan tidak cukup sampai di situ, dikatakan waktu mereka berpikir jangan buang dia ke situ, juallah kepada orang Mesir, dan dia pun dijual, saudara yang dikasih Tuhan. Apakah Yusuf bersungguh-sungguh? Berat secara manusia, apakah dia mampu? Kalau dia dengan mengandalkan diri sendiri mungkin bersungguh dan lain sebagainya. Tapi dia mengandalkan Tuhan. Dia percaya kepada firman Tuhan yang sudah pernah dia mimpikan. Dikatakan waktu dia bermimpi, ada bulan dan matahari ingin sujud kepada dia. Dan dia pegang itu mimpinya. Maka itu sampai seterusnya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Yusuf. Tidak cukup sampai di situ, dikatakan waktu itu pun dia masukkan ke dalam penjara. Di penjara pun tidak enak, saudaraku. Dia bukan salah dimasukkan ke dalam penjara, tapi karena istri Potifar tidak baik hatinya, maka apa yang terjadi? Yusuf tidak mau menodai istri Potifar. Dia takut akan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Sekalipun dia dibuang, masukkan ke dalam penjara, Yusuf tidak takut. Dia percaya pertolongan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Akhirnya masuk ke dalam penjara. Tapi sampai di sana dikatakan banyak hal yang dia lewati, banyak hal yang dia lakukan di sana. Ternyata
Pada suatu waktu dikatakan bermimpilah raja Mesir. Pada waktu itu tidak ada yang dapat mengartikannya, tapi Tuhan mengangkat Yusuf. Dan mimpi-mimpi raja dikatakan Yusuf yang memberitahukannya sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Dia mengandalkan Tuhan bukan karena kekuatannya. Dikatakan bukan kuat dan gagahnya, tetapi dikatakan dia mengandalkan Tuhan. Maka hikmat Tuhan berikan kepada Yusuf sehingga dia mengartikan mimpi Raja Mesir. Dan waktu itu pun dikatakan setelah dia memberitakan segala sesuatunya, dia pun diangkat menjadi kepala. Pada zaman Raja Herodes. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia diangkat. Kerajaannya diberikan kepada dia. Hanya dikatakan hanya kamu, bilang istrinya Potifar, hanya kamu yang tidak diberikan kuasanya sama saya. Artinya apa? Tuhan mengangkat Yusuf karena dia mengandalkan Tuhan. Kita pun seperti itu. Saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita. Saat kita percaya kepada Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah dahulu sampai saat ini. Ada anak-anak Tuhan sampai saat ini yang kekurangan? Tidak pernah. Karena firman Tuhan, kamu tidak akan menjadi peminta-minta. Tapi dikatakan anak cucumu akan diberkati Tuhan. Itu janji Tuhan kepada kita. Saudaraku, kita lihat di sini bagaimana sampai kehidupan daripada Yusuf ini. Pasal 45. Waktu dikatakan di Kanaan sudah kekeringan, bahkan kelaparan sampai 7 tahun dikatakan. Saudara-saudaranya pun datang ke Mesir. Mereka datang ke sana untuk membeli makanan. Karena di sana sudah, di tanah Kanaan sudah tidak ada lagi makanan. Akhirnya dikatakan ayahnya menyuruh anak-anaknya yang 11 yang lain, dikatakan pergilah, belilah makanan untuk kita supaya kita bisa hidup. Disinilah saudaraku yang dikasih Tuhan, belas kasih Tuhan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Ada kekuatan yang baru bagi Yusuf. Tuhan mengangkat Yusuf. Lihat di pasal 45, saya akan baca. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi. Dikatakan di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya itu tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepadanya, saudara-saudaranya itu, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudara yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Secara manusia Yusuf bisa sakit hati kepada saudara-saudaranya. Kalau kita secara manusia, saudara-saudara kita buat seperti mungkin kita sudah sakit hati, ya, akar pahit, benci, dendam dan lain sebagainya. Tapi lihat Yusuf, karena dia mengandalkan Tuhan, dia waktu diberikan mimpi dari Tuhan dikatakan aku diangkat oleh Tuhan, ya, untuk memelihara kehidupanmu lah Allah menyuruh aku mendahului kamu ke Mesir. Jadi bukan secara kebetulan Tuhan utus. Tuhan buat dulu mengalami kesusahan, masalah, saudara-saudara yang benci dan lain sebagainya, tantangan yang dihadapi oleh Yusuf. Tanpa kekuatan daripada Allah, dia tidak akan mampu. Itulah maknanya kalau kita mengandalkan Tuhan, ada kekuatan dalamnya.
mendapatkan kekuatan yang baru, dikatakan firman Tuhan. Kita tahu perjalanan Yusuf yang tidak singkat, karena dia mengalaminya, hanya dia percaya bahwa janji firman Tuhan iya dan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya terlalu yakin pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan. Mungkin kita melihat di televisi, banyak yang bilang krisis lah, inilah itulah, segala macam gejolak yang terjadi. Tapi ingat, anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan biarkan. Anak-anak Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menolong, memberkati, menyertai, memelihara anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan dibedakan oleh Tuhan. Karena apa? Saat kita berdoa, saat kita berseru, berserah kepada Tuhan, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan ini, percayakan firman Tuhan ini. Dikatakan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita kembali ke Yesaya tadi, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudaraku, dikatakan di sini firman Tuhan, siapa yang menanti-nanti Tuhan? Kita ini yang menanti Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita percaya Tuhan pasti datang. Ya, banyak. Kapan lagi kita tidak tahu. Ya, disinilah kita diuji imannya. Kuat enggak kita? Mampu enggak kita bertahan sampai Tuhan datang? Kita percaya firman Tuhan. Karena sekarang banyak orang berbalik, meninggalkan Tuhan, tidak percaya lagi. Jangan, saudaraku. Anak-anak Tuhan selalu diberikan firman Tuhan, selalu pagi. Setiap pagi dikatakan selalu baru, selalu baru, selalu baru. Karena apa? Tuhan menyertai, Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, dan Tuhan membuka tangan bagi kita. Mari kepadaku hai yang berbeban berat dan yang lemah lesu, aku memberikan kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan. Jadi saudaraku, tidak ada alasan kita, hanya kita percaya sepenuh, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Karena dikatakan kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, dikatakan terkutuk. Kita lihat dalam Yeremia tadi, firman Tuhan berkata, firman Tuhan tadi di dalam Yeremia 17. Saudaraku lihat sana pembacaan firman Tuhan tadi, Yeremia pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, sebaliknya, saat kita mengandalkan Tuhan, dikatakan kita diberkati Tuhan. Tetapi dikatakan saat kita mengandalkan diri kita sendiri, dikatakan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari lebih baik kita mengandalkan Tuhan. Karena firman Tuhan ini jelas sekali. Orang yang mengandalkan manusia dikatakan terkutuk. Tapi kita yang mengandalkan Tuhan diberkati Tuhan. Percaya firman Tuhan. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Kita lihat sebatang pohon saudaraku ada di sungai atau di tepi air. Dia selalu berbunga dan daunnya segar, hijau. Coba saudaraku di tanah yang kering, daunnya layu, akarnya pun bahkan daunnya bisa sampai habis saudaraku. Tapi pohon yang di tepi air dikatakan dia tidak akan kekurangan air. Sama dengan kita. Kalau firman itu yang ada di dalam hati kita yang mengandalkan Tuhan, yakin percaya, tetap semangat. Sekalipun di rumah tetap memuji Tuhan.
2-3 orang berkumpul dikatakan Tuhan hadir. Itu yang kita lakukan saat-saat ini. Karena apa? Waktu firman Tuhan berkata ada waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan, saudaraku. Kita tidak bisa mencari Tuhan. Karena apa? Situasi, kondisi yang tidak memungkinkan. Karena apa? Virus. Jadi ini waktunya Tuhan supaya apa? Mata kita terbuka pada Tuhan. Ternyata kalau kita masih ada sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Bukan kekuatan kita. Bukan dengan apa yang ada dalam diri kita, tapi karena Tuhan menolong kita. Di sini katakan firman Tuhan ini, kita diberkati yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong saat kita memperoleh masalah, tantangan dalam pekerjaan, dalam segala hal. Kita yakin bahwa Tuhan penolong bagi kita. Dikatakan di sini dalam firman Tuhan, sebaiknya orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang tidak mengandalkan manusia, yang tidak menaruh harap kepada Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri, atau uang, atau kekayaan, atau kekuatan dan kegagahannya. Tetapi dikatakan mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Iya, yang tadi katakan firman Tuhan. Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, maka mereka dikatakan orang yang terkutuk. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kita adalah sebaliknya, orang-orang yang diberkati Tuhan, maka kita tetap mengandalkan Tuhan. Dikatakan di sini sebaliknya, orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang mengandalkan manusia, tidak menaruh harap kepada Tuhan, tapi lebih mengandalkan diri sendiri, kekuatan, uang, dan harta kekayaannya. Firman ini mengatakan terkutuk orang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Karena mereka mengatasi permasalahannya dengan kekuatan sendiri, Tuhan pun angkat tangan. Itulah sebabnya mereka akan mudah lemah, frustasi, kecewa, dan putus asa. Dikatakan di luar aku kamu tidak berbuat apa-apa, kata firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 5b. Jadi untuk itu saudaraku, kita mengandalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita tidak mendapat apa-apa. Artinya apa? Kalau kita jauh daripada Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harap kepada Tuhan, dikatakan kita tidak terberkati. Dikatakan di sana, hendaklah engkau menaruh harap kepada kekuatan kuasa Tuhan. Dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Hendaklah engkau menaruh harap kepada Tuhan. Berarti kita selalu senantiasa disuruh oleh firman Tuhan menaruh harap kepada Tuhan. Karena dengan kekuatan daripada Tuhan, maka kita mampu bertahan sampai saat ini. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai saat ini yang sudah saya sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi kita menghadapi pandemi yang sekarang ini sedang berjalan, tapi tetap di dalam naungan yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman yang sudah sampai bagi kami pada saat pagi hari ini. Biarlah firman ini dapat menguatkan setiap kami untuk kami tetap percaya, tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi menaruh harap kepada Tuhan. Sebab kami tahu saat kami menantikan Tuhan, kami kuat dan kami mampu ya Tuhan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuk orang-orang yang mengandalkan manusia. Kami terlalu yakin ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang kami percayai, sanggup menolong kami, sanggup memberkati kami, sanggup mengubah keadaan yang ada sampai sekarang ini. Bapa Surgawi, kami minta satu hal. Biarlah Tuhan hentikan, Tuhan lalukan virus yang ada saat ini Tuhan. Begitu banyak orang yang terkapar olehnya. Namun kami percaya janji Tuhan. Anak-anak Tuhan di dalam Mazmur pasal 91. Sekalipun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Namun kamu hanya melihat dan menonton dengan matamu sendiri bahwa pertolongan itu datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, memberkati setiap kami, menguatkan kami agar kami senantiasa mendapat kekuatan yang baru.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur bagi Bapa di surga. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, menjaga mereka Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang saat ini berbeban berat, mari lepaskan, berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan memang kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hanya Tuhan pengharapan kita, apalagi di saat-saat seperti ini, Tuhan yang akan memberikan segala yang kita butuhkan. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah minggu depan kita masih tetap menjalankan ibadah online. Dan gereja akan terus meningkatkan kenyamanan kita beribadah secara online. Pada tanggal 19 Juli mendatang, firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Benda, Gembala Jemaat, kemudian doa syafaat oleh Bapak Suwendi, doa persembahan oleh saya sendiri, dan temanya dalam firman Tuhan mendatang adalah kerendahan hati mendahului kehormatan, yang diambil dari Amsal 15 ayat 33. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tetap memberikan persembahan supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Silahkan ditransfer. Rekening gereja itu ada tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara, kehidupan kita semua. Dan karena Ia mengerti dengan baik apa yang kita butuhkan. Gereja tetap butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara supaya kita tetap bisa menjalankan ibadah online ini sampai ada regulasi yang terbaru dari pemerintah. Sehingga kita bisa tetap online. Karena akan ada butuh banyak tenaga untuk pelayanan, baik musik, karena kita akan mempersiapkan lebih baik lagi dari sisi musik, worship leader maupun singers maupun pemain musik, supaya semuanya bisa berjalan lebih baik lagi dari yang ada sekarang. Puji nama Tuhan. Untuk pelayan minggu depan dari bidang musik juga akan kami umumkan selanjutnya melalui WhatsApp group. Dan sebelum kita akhiri, untuk Ibu Benda akan berdoa nanti, biarlah kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Tuhan berkati Ibu Pendeta Saryana yang telah membawakan firman. Kau berkati pelayanannya, suaminya, anak-anaknya, seluruh keluarganya, seisi rumahnya. Tidak ada yang lewat dari lawatan Tuhan. Berikan segala yang terbaik. Dan Tuhan yang mengerti segala kebutuhannya, segala pergumulannya. Tuhan yang sediakan yang terbaik bagi Ibu Saryana. Dan kepada seluruh majelis dan pelayan Tuhan yang bertugas juga kami tetap berdoa. Supaya Tuhan tetap memelihara kami. Dan biarlah kami bisa tetap setia melayani Tuhan di gereja ini. Kami siap juga untuk memberikan persembahan walaupun masih secara online dan transfer. Tuhan, Engkau berikan kami kemampuan untuk memberikan. Dan biarlah Tuhan yang akan membalasnya. Dan biarlah ada persediaan makanan di rumah Tuhan, di bait suci Tuhan ini. Terpujilah Engkau, berkati persembahan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tidak akan pernah berhenti kami menaikkan syukur kepadamu Bapa Surgawi. Menyadari Tuhan Engkau begitu hebat dan ajaib buat kami Tuhan. Kalau saat ini kami masih ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Engkau yang sudah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir dapat berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Kebenaran firman Tuhan telah ditaburkan. Engkau meteraikan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tumbuh di dalam Tuhan. Hanya kekuatan dan pengharapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami tidak akan pernah melupakannya.
bahkan kesejahteraan bangsa ini merupakan kesejahteraan kami. Kami doakan ya Tuhan Bapak Presiden dan seluruh aparat negara. Bapa dalam surga Tuhan, Kau memberikan kekuatan di dalam memimpin bangsa ini Tuhan Yesus. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang ada, Kau memberikan hikmat Bapa di dalam surga. Bila bangsa kami menjadi bangsa yang tenang, ya Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuh Bapa dalam surga, dan pertolongan Tuhan pasti akan ada dan selalu ada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kekasih Tuhan, kalau sebentar kita berpisah, pulanglah dan terimalah berkat Allah, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah penebus bagi kita, serta pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian, mulai ya Tuhan siang hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah kita senantiasa kedapatan setiawan. Haleluya, amin.